Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya Fandi. Saya akan mencoba memberikan sedikit ya tutorial bagaimana merubah localhost menjadi nama domain yang kita inginkan. Caranya, yang pertama adalah teman-teman harus sudah punya folder projectnya terlebih dahulu ya di dalam htdocs ya. Karena di sini saya juga menggunakan exam. Jadi teman-teman mungkin sama ya untuk penyimpanan foldernya juga di dalam folder htdocs. Folder htdocs di mana? Di sini ya. Di biasanya kalau secara default itu ada di local disk C, lalu di exam, lalu di htdocs. Nah, di sini adalah kumpulan dari folder penyimpanan project ya ataupun folder penyimpanan webnya di sini. Nah, dalam hal ini saya sudah membuat satu buah folder baru di sini server kita. Ya, lalu di dalamnya sudah ada file index. Jadi ketika saya menjalankan di browser ya dengan catatan examnya sudah diaktifkan terlebih dahulu ya untuk Apache. Ya, kalau sudah diaktifkan, ketika kita akses localhost di browser, maka kan akan muncul daftar folder penyimpanan webnya ya ataupun penyimpanan project yang kita buat. Nah, di sini saya tadi sudah menambahkan satu folder namanya server kita. Nah, ketika dijalankan maka akan muncul hello world ya, karena di sini ada satu buah file index itu isinya hanya cuma perintah keluaran ya, perintah keluaran menggunakan echo di sini. Nah, gimana caranya folder ini ya? Jadi folder ini saya sudah bikin catatan juga ya. Nanti akan saya share juga di video ini ya di deskripsi. Nah, bagaimana caranya localhost server kita berubah jadi misalkan kita akan menambahkan domain baru ya, misalkan serverkita.com ya. Ini katakanlah seperti ini. Itu bisa ya di exam seperti ini bisa. Nah, caranya adalah silakan teman-teman tadi ya, ketika teman-teman sudah membuat project ya atau membuat folder penyimpanan projectnya di htdocs ya, berarti tentukan dulu mana yang akan kita rubah domainnya gitu. Nah, contohnya kalau saya menggunakan ini ya, menggunakan yang server kita ini. Nah, kalau sudah disiapkan folder penyimpanan webnya, tinggal teman-teman tambahkan domainnya nih di dalam file host. File host itu di mana? Di sini, di dalam Windows, System32, Drivers, etc. Atau teman-teman bisa copy aja ya, copy aja ini, copy, lalu ke Windows Explorer. Ini berhubung saya pakai Windows 10 ya, langsung aja di sini ya. Dihapus, lalu pas tekan di situ lalu enter. Nah, langsung muncul atau masuk ke dalam folder etc ya. Setelah itu pilih file host di sini. Nah, ada file host di sini ya. Silakan klik kanan, jangan lupa. Nah, di sini saya sudah menggunakan text editor Notepad++ ya. Ini bagi teman-teman yang belum punya, boleh pakai text editor lain, pakai Visual Code juga boleh, silahkan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai Notepad++ yang sama dengan saya, nanti lihat di video saya sebelumnya ya tentang bagaimana cara menginstal Notepad++. Oke, langsung ya. Kita buka menggunakan Notepad++. Nah, nanti akan muncul nih ya, muncul codingnya ataupun perintah-perintah yang ada di dalam file host ini. Nah, dilihat di paling bawah di situ sudah ada beberapa domain ya. Nah, di sini kita akan tambahkan nih. Teman-teman silahkan di copy aja. Ya, copy, lalu pas tekan di bawahnya, lalu kita ganti ya. Tadi rencananya adalah saya akan mengganti ke ini, serverkita.com. Jadi saya akan rubah jadi serverkita.com. Nah, ini juga bisa ditambahkan lagi yang lainnya ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin domain yang lain untuk folder yang lain boleh, silakan. Tapi ini hanya saya contohkan untuk satu folder ya. Ini kalau sudah silakan disimpan, jangan lupa. Nah, biasanya seperti ini muncul ya, karena ini kan berada di dalam file yang ke protect gitu ya, yang ke protect ya. Makanya ada perintah do you want to launch Notepad++ in administrator mode ya. Jadi kita klik yes aja di sini, di yes lagi, maka otomatis dia sudah masuk atau jalankan mode administrator. Kalau sudah disimpan lagi ya, Ctrl S gitu. Nah, ini udah berhasil kita simpan. Nah, selanjutnya adalah ketika domain sudah berhasil ditambahkan, kita tambahkan virtual host di sini. Caranya kita masuk ke sini ya, ke exam apache conf extra ya. Teman-teman silakan copy aja. Ini ya, ini salah garisnya. Nah, ini. Kalau sudah di copy, lalu sama kayak tadi ya,
di dalam lokasi ini di Windows Explorer, pastekan aja langsung enter. Nah, silahkan pilih file yang namanya ini httpd://vhost.conf. Jadi yang ini ya, sama ya. Jadi silahkan diklik kanan lalu edit menggunakan Notepad++. Nah, di scroll ke bawah silahkan teman-teman tambahkan baris ini atau perintah-perintah ini. Sudah saya siapkan ya. Silakan nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini, tinggal di copy aja lalu pindahkan atau tambahkan di bawahnya ya. Nah, seperti ini. Nanti di sini kan sudah saya rubah nih serverkita.com. Ini kalau misalkan teman-teman mau pakai nama yang lain silahkan ya. Jadi disesuaikan aja di sini. Misalkan jadi server kami ya, berarti tinggal diganti serverkami.com. Terus nama foldernya juga disesuaikan ya, harus sama gitu. Ini hanya contoh ya, tinggal teman-teman rubah di bagian ini ya. Terus ini yang saya blok ya, ini. Nah, ini semuanya tuh diganti ya, disesuaikan dengan folder teman-teman ya, di komputer ataupun di laptop gitu. Nah, kalau sudah silakan disimpan ya. Kalau udah disimpan, Ctrl S. Nah, selanjutnya tinggal kita coba nih bagaimana apakah jalan atau tidak nih untuk step yang kita lakukan tadi ya, untuk merubah localhost menjadi domain serverkita.com. Caranya adalah kalau misalkan examnya itu sudah dalam keadaan jalan, silakan di stop dulu atau kita mau restart ya. Jadi kita start lagi untuk examnya atau di bagian apache-nya. Nah, gitu ya. Jadi di restart dulu. Kalau sudah di restart, tinggal kita ketikkan di sini serverkita.com ya, kita enter. Nah, otomatis sudah muncul ya hello world di sini. Artinya yang tadi localhost/server kita itu sudah beralih ke domain serverkita.com gitu. Nanti tinggal teman-teman misalkan ada folder login di situ kan kelihatannya kayak gitu ya. Jadi kayak seolah-olah itu udah jadi webnya padahal belum gitu. Tapi ini hanya sekedar pengetahuan aja atau informasi aja buat teman-teman, kalau misalkan bosen dengan kata localhost gitu ya, bisa diganti dengan domain yang kita inginkan gitu. Dan ini baik dalam keadaan online ataupun offline bisa ya. Karena tadi kita sudah merubah hostnya gitu dan juga sudah menambahkan domainnya. Nah, kalau misalkan mau mengembalikan lagi gimana? Ya sama ya. Jadi ya tinggal kita hapus aja. Kalau misalkan yang tadi kita buat itu mau kita kembalikan lagi ke semula ya tinggal dihapus, simpen. Terus yang tadi host ini juga sama ya, dihapus aja, simpen. Nah, kalau sudah tinggal kita lihat kita jalankan di browsernya gitu. Dengan catatan tadi kita restart dulu untuk apache-nya di examnya ya. Kita stop, lalu kita start lagi. Ketika kita klik localhost, maka nanti akan balik ke awal gitu ya. Oke ya, itu dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.